Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita matematika wajib kelas 10 dengan bab 1 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaannya, kita pelajari dulu konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Baik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di atas itu ada pesawat, ada layang-layang, ada kapal nelayan, ada penyelam, dan ada kapal selam. Jadi gambar di layar itu menunjukkan kehidupan kita. Kalau kita bawa ke dalam diagram Cartesius, berarti yang ada di atas permukaan laut itu nilainya bernilai apa? Seperti sumbu Y. Sumbu Y kan ke atas. Sumbu Y yang ke atas itu apa? Positif. Kalau yang ke bawah itu berarti negatif. Nah, yang bawah di bawah permukaan laut kita tulisnya dalam nilainya negatif. Nah, sekarang kalau dari gambar tersebut Bu Guru tanya. Perhatikan gambarnya, lalu jawab pertanyaan nomor 1 ini. Berapakah jarak pesawat dari kapal nelayan? Coba perhatikan pesawat yang ada di atas ke kapal nelayan yang di bawah. Jadi, berapa jaraknya mereka? Ya, 100 meter. Ternyata dari 0 sampai ke atas 100, jadi 100 meter. Pertanyaan berikutnya. Berapakah jarak penyelam dari kapal nelayan? Mana penyelam? Penyelam di bawah laut itu. Berapa jaraknya? Jaraknya dari kapal nelayan ke penyelam yang di bawah. Berapa? 20 meter. Betul. Bukan minus 20 ya. Kita menghitung jarak. Jadi kita mau langkah maju ke, mau langkah mundur ke, tetap hitungannya apa? Per meter, tidak pakai minus. Nah, pertanyaan ketiga. Berapakah jarak kapal selam dari kapal nelayan? Kapal selam mana? Ada di bawah. Ya, jaraknya ke kapal nelayan berapa? Dari kapal selam kapal nelayan berapa? 70 meter. Oke, terakhir. Nah, berapakah jarak kapal selam dari pesawat? Perhatikan pesawat paling atas, kapal selam paling bawah. Berapa? Coba. Berapa jaraknya? Kalau kalian bingung, hitung dulu jaraknya sudah ke kapal selam. Pesawat ke kapal selam berapa? Nanti kapal nelayan. Pesawat ke kapal nelayan berapa? Lalu dari kapal nelayan ke kapal selam berapa? Ada yang tahu totalnya? Ya, pesawat ke kapal nelayan aja 100. Dari kapal nelayan ke kapal selam itu 70, berarti 170. Nah, dari keempat jawaban kalian yang di atas, adakah yang bernilai negatif? Coba perhatikan yang 1, 2, 3, dan 4. Ada yang bernilai negatif? Nah, jawabannya adalah tidak ada. Jadi tidak ada yang bernilai negatif. Berarti kita bisa ambil kesimpulan nih. Kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita simpulkan dari jawaban-jawaban kalian di atas, dari pernyataan di bawah itu, dari gambar tersebut, dari perhitungan kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan coba? Ya, kesimpulannya jarak itu pasti selalu bernilai positif. Kan mana ada rumah saya dengan rumah dia jaraknya -5.
Nggak ada. Nah, atau saya ingin membangun rumah ukurannya min 60 kali min 90, kan tidak ada. Jadi jarak itu pasti selalu bernilai positif. Lalu apa hubungannya jarak dengan materi kita hari ini? Nah, perhatikan, kalau dalam matematika itu ada konsep yang tidak pernah bernilai negatif. Namanya nilai mutlak. Maka dari jarak itu ada hubungan dengan nilai mutlak. Nah, maksudnya bagaimana nilai mutlak itu? Nilai mutlak bilangan X itu dinotasikan dengan bacanya apa itu? Nilai mutlak X. Jadi kalau kalian ketemu tanda pagar begini, pagar, nah dalamnya ada bilangan, itu nilai mutlak. Bukan kurung ya, bukan kurung. Jadi dia bentuknya begitu. Oke, didefinisikan sebagai berikut. Oke. Nah, perhatikan, jadi mutlak dari X itu dinyatakan adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Kalau tadi kita sudah menghitung jarak yang pesawat, nah ternyata nilai mutlak itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi dia berbicara tentang garis bilangan, jarak antar garis bilangan itu. Seandainya ini ada garis bilangan, Bu Guru tanya, berapakah jarak negatif 3 dari titik 0? Atau berapakah jarak 3 dari titik 0? Nah, kita lihat titik 0 di sini. Ini negatif 3. Nah, ini 3-nya. Berapakah jarak negatif 3 dari 0? Coba kalian langkah. Negatif 3 dari 0. Berarti, nah ini dari 0 ke negatif 3. Berapa meter? Atau berapa langkah? Jawabannya 3. Sekarang kalau berapakah jarak 3 dari 0? Berarti hitungannya dari 0 ke 3. 0 ke 3 berarti berapa? 3. Oke, sip. Artinya apa? Jarak negatif 3 dari 0 itu sama dengan 3. Tadi kan kita sudah hitung toh. Jarak negatif 3 dari 0 itu adalah 3. Dapat kita simpulkan berarti kalau jarak tadi itu nilai mutlak X, berarti ini nilai mutlak negatif 3. Jadi kalau kalian ketemu, maka nilai mutlak negatif 3 sama dengan berapa? Berarti itu mencari jarak negatif 3 dari 0. Hasilnya 3. Lalu yang jarak 3 tadi bagaimana? Jarak 3 dari 0 adalah 3. Maka mutlak 3 itu sama dengan 3 juga. Atau kesimpulannya gini sudah. Semua yang di dalam mutlak, kan, ketika keluar mutlak itu tetap pasti positif. Ya, jadi mau dia mutlak negatif 3, dia berubah jadi 3. Mutlak 3, dia berubah tetap 3. Jadi semua diambil positifnya. Ya, kita coba latihan soalnya. Nah, di sini ada 5 nomor. Kita coba dari yang pertama. Berapakah mutlak 5? Gampang ya. Berapa? Ya, 5. Berapakah mutlak dari negatif 7? Kalau dia negatif tetapi dia berada di dalam mutlak, berarti sekarang dia berubah jadi positif 7. Nah, yang C. Mutlak negatif 2 ditambah apa? Mutlak 8 dikurang mutlak negatif 3. Karena masing-masing dimutlakan, jadi kalian cari satu-satu. Mutlak dari negatif 2 berubah jadi apa? Jadi 2. Mutlak dari 8 tetap 8. Mutlak dari negatif 3 berubah jadi positif 3. Jadi kalau kita jumlahkan, kurangkan, hasilnya 7. 2 tambah 8 kurang 3. Nah, sekarang dulu. Yang D. Mutlak dari 7 dikali negatif 2 ditambah 6. Nah,
Mereka tuh dalam mutlak ya. Ditambah mutlak dari negatif 4. Berarti kita cari hasilnya sendiri-sendiri. Ingat, kalau dia dalam mutlak, kamu kerjakan sendiri dulu. Jadi kita harus kerjakan yang mana dulu? 7 dikali negatif 2 ditambah 6. Itu dihitung sendiri. Bukan mutlak masing-masing ya. Tidak, mereka jadi satu mutlak, jadi mereka dikerjakan sendiri. 7 kali negatif 2, negatif 14 tambah 6. Yang negatif 4 berubah jadi positif 4 karena dia dimutlakan. Lalu kita hitung yang dalam mutlak. Negatif 14 ditambah 6 sama dengan kau hutang 14, kau bayar 6. Berarti masih ada hutang 8 ditambah 4. Tidak boleh langsung dijumlahkan. Oh, min 8 tambah 4. Tidak boleh. Karena 8 masih dalam tanda mutlak. Jadi cari dulu mutlak dari negatif 8 berapa? 8 positif. Nah, ditambah. Baru boleh ditambah dengan 4. 8 tambah 4 sama dengan 12. Oke, dari contoh A sampai D. Paham ya? Kita mulai ke E lagi. Yang lebih tinggi lagi. Semuanya perhatikan. Nah, untuk yang E, pahami di mana letak mutlaknya. Nah, biasanya terkecoh di, ini mutlak lagi, ketemu mutlak lagi. Contohnya kayak yang E, 7 ditambah mutlak mutlak 7 ditambah mutlak 3, mutlak negatif 3 dikurangi 1, ditambah 2 kali mutlak negatif 5 ditambah 4. Berarti otomatis dari sini kita kerja yang mana dulu? Mutlak negatif 3. Nah, mutlak negatif 3 itu berubah jadi 3. Oke. Jadi mutlak 7 tambah negatif 3 berubah. Jam mikirnya bunyi-bunyi ya. 7 ditambah negatif 3 dimutlakan jadi 3 ya. Nah, berarti 7 tambah 3 kurang 1. Ditambah 2 kali. Nah, mutlak negatif 5 boleh langsung dikalikan? Tidak boleh. Harus negatif 5 yang dimutlakan dulu, baru boleh dikalikan dengan 2 di depan. Jadi 2 dikali mutlak dari negatif 5, hasilnya 5. Ditambah dengan 4. Hitung dalam mutlak. 7 tambah 3 kurang 1. Hasilnya 7 tambah 3 10 kurang 1 9. Ditambah. Nah, di sini hati-hati. Banyak yang salah. Biasanya kalau mau kerja cepat-cepat ada yang kerja 5 tambah 4 dulu baru kali 2. Salah. Kalau kalian mengerjakan matematika itu perkalian dengan pembagian dulu, baru penjumlahan dengan pengurangan. Itu aturannya. Jadi ketika kamu ketemu kali dengan tambah, kerjakan mana dulu? Kali dulu. 2 kali 5 baru tambah 4. 2 kali 5 10. 10 tambah 4 gitu ya. Nah, sekarang boleh langsung dijumlahkan semua ini? Tidak boleh karena 9 masih berada dalam tanda mutlak. Cari dulu hasilnya. Mutlak dari 9 itu tetap 9. Baru boleh ditambah dengan 10 tambah 4 sama dengan 23. Oke, baik. Nah, sekarang contoh soal nomor 2. Tentukanlah nilai mutlak berikut. Oke. Mutlak dari 2x kurang 5 untuk x sama dengan 3. Nah, soalnya memang berbeda dengan yang tadi, tapi hampir sama cara kerjanya. Intinya dari soal ini, nomor yang A, kita mengganti, banyak gangguan ya. 2x kurang 5 untuk x sama dengan 3. Jadi, artinya kita mengganti nilai x-nya sama dengan 3. Masukkan ke dalam situ. Ganti di x yang mana? 2x kurang 5. Ganti di situ jadinya apa? Mutlak 2 kali. Nah, x-nya sudah diganti tuh dengan 3. 2 kali 3 dikurang 5. Berapa 2 kali 3? 6. 6 kurang 5, 1. Ingat, 1 masih dalam tanda mutlak ya. Semuanya masih dalam tanda mutlak. Nanti mutlak dari 1 baru hasilnya 1. Yang B. Oke. Mutlak x ditambah mutlak x kurang 5.
untuk X sama dengan negatif 2. Artinya nilai X-nya semua diganti dengan negatif 2. X yang di mutlak depan, X yang mutlak belakang. Jadi hasilnya jadi apa? Mutlak dari X jadi mutlak dari negatif 2. Ditambah X kurang 5, berarti jadinya X-nya diganti. Min 2 dikurang 5. Kerja masing-masing. Nah, mutlak dari negatif 2 tetap 2. Tambah mutlak dari negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2 kurang 5 artinya kau hutang 2. Kau hutang lagi 5. Berarti hutangmu tuh 7. Nah, hutang dari 7 hutang 7 berarti sekarang cari mutlak dari negatif 7 berubah jadi positif 7. Jadi 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi intinya semua yang dalam mutlak selesaikan dulu. Keluarkan dari mutlaknya dulu, baru kalian boleh jumlahkan ya. Oke. Yang C, mutlak dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 untuk X sama dengan 3. Berarti apa? X-nya diganti dengan 3. Kalian ganti dengan 3. Nah, kalian ganti dengan 3. Oke, jadi mutlak dari 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 5. Berarti hitung 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 kali 3, 6. Hitung langsung, ini masih muda ya. 9 kurang 6 kurang 5. Ingat mereka masih dalam tanda mutlak. Jadi 9 kurang 6, 3. 3 kurang 5, negatif 2. Mutlak dari negatif 2 hasilnya 2. Terakhir. Nah, sekarang X sama dengan 5. Ganti X-nya dengan 5. Semua X yang di dalam. Berarti 2 kali negatif X. Berarti negatif 5 ditambah 4 dikurang negatif X kuadrat. Berarti negatif 5 kuadrat. Nah, hitung. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 5 kuadrat bagaimana? Kuadrat itu hanya miliknya X, bukan miliknya min X. Kalau miliknya min X berarti pasti ada kurungnya di situ. Tapi karena kuadrat saja berarti itu kuadrat miliknya X saja, miliknya 5 saja. Artinya 2 dikali mutlak negatif 1 dikurangi mutlak negatif 25. Kok min 5 pangkat 2 min negatif 25? Minnya tidak ikut. 5 pangkat 2 itu 25, baru turun negatifnya. Masing-masing cari nilai mutlaknya. Berarti 2 kali mutlak negatif 1 itu 1, dikurangi mutlak negatif 25 itu 25, 2 kali 1 2, 2 kurang 25 itu negatif 23. Katanya nilai mutlak itu tidak boleh negatif. Enggak, ya iya kalau dia di dalam tanda mutlak, sedangkan 2 dikurang 25 itu tidak dalam tanda mutlak, sehingga hasilnya tetap negatif 23. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk tugas di rumah, bukan tugas, latihan ya, baru latihan saja. Latihan di rumah, kalian bisa kerjakan di LKS. Nanti kita akan bahas di kelas online kita hari Kamis ya. Untuk IPA, untuk IPS hari Jumat kalau tidak salah. Nah, kalian bisa kerjakan soal ini di LKS Matematika Wajib. Semua sudah punya LKS? Tidak? Kalau belum punya, kalian bisa buka di grup. Bu Guru sudah bagi tuh soalnya dari kemarin. Ada 8 nomor, kerjakan nomor 1 sampai nomor 8. Kalau masih ada waktu, kerjakan sekarang sambil tunggu pergantian jam. Oke, tetap semangat anak-anakku. Sampai jumpa lagi. Dah.